Oke teman-teman semua, baiklah kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mutiara, dan yang kedua ada saya sendiri, Koleta Trivanila Bella. Yang ketiga yaitu ada Randy Gunawan. Nah, baiklah teman-teman, materi presentasi kami pada hari ini yaitu mengenai pendekatan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, pendekatan yang kami ambil atau pendekatan yang kami bahas dalam presentasi kami pada hari ini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan keterampilan, pendekatan kontekstual, dan yang ketiga itu ada pendekatan inquiry. Baiklah teman-teman, sebelum presentasinya dimulai, kami ada aturan dalam presentasi ini. Yang pertama, nanti ketika ada sesi tanya jawab, ketika ada yang bertanya, mohon untuk angkat tangan, dan ketika ada yang lagi menjawab pertanyaan, mohon untuk teman-teman semua untuk mendengarkan, dan nanti ketika ada yang ingin menyanggahkan, teman-teman bisa angkat tangan. Oke, yang pertama yaitu ada pendekatan keterampilan, akan dijelaskan oleh Randy. Baiklah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan mengenai pendekatan keterampilan. Jadi pendekatan keterampilan itu adalah pendekatan yang digunakan untuk tujuan meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pendekatan ini membantu siswa untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang didapat dalam proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dengan berpikir kritis, siswa mampu memahami kejadian yang dialami dan mengetahui kebenarannya. Berpikir berarti seseorang mulai mengembangkan hasil pemikirannya dengan memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi pada pendekatan keterampilan memiliki beberapa karakter atau karakteristik, yaitu siswa harus mampu menggunakan alat pikirannya dengan baik untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk kepentingan belajar. Yang kedua yaitu siswa diminta untuk menggolongkan dan mengklasifikasi benda-benda, warna, bentuk, dan ukuran dengan baik. Yang ketiga, siswa dilatih untuk menafsirkan fakta, informasi, dan peristiwa sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, siswa harus dapat mengantisipasi dan meramal peristiwa yang terjadi di masa depan. Yang kelima yaitu siswa harus dapat menerapkan setiap konsep yang sebelumnya telah dipelajari ke dalam pengalaman yang baru. Selanjutnya yang keenam, telah menerapkan siswa harus mampu merencanakan penelitian dan menentukan masalah variabel yang akan diteliti. Yang terakhir yaitu siswa diharapkan mampu menyusun dan menyampaikan informasi yang sistematis. Setelah itu menyampaikan perolehannya baik proses serta hasilnya. Selanjutnya implementasi. Jadi pada artikel yang kami peroleh yaitu mengenai pendekatan keterampilan, implementasinya itu diterapkan di kelas 5 SD Negeri 07 Jakarta Timur. Penerapan tersebut guru memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi IPA. Permasalahan tersebut masih belum bisa dipecahkan dan siswa diminta untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah itu, siswa mulai melakukan interpretasi data dan melakukan pengkajian, kemudian menarik kesimpulan. Pada prosesnya, guru harus bisa memahami siswa yang mulai memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kurang percaya diri. Pada saat itu, guru mulai melakukan pendekatan keterampilan. Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian dengan menggunakan 2 siklus yang mengharuskan siswa untuk mengisi lembar soal berpikir kritis, dan terdapat indikator tertentu yang menjadi standar kelulusan siswa-siswi di kelas 5 SD Negeri 7 Jawa Timur. Jadi kayak misalnya setelah ada tahap-tahap pengujian itu ya, dia diuji lagi dengan dikasih kayak kertas itu seperti semacam ulangan untuk melihat keberhasilan pendekatan tersebut. Jadi dampak dari pendekatan ini adalah siswa mampu berpikir kritis
siswa semakin meningkat hal tersebut dikarenakan setelah melakukan pengujian dari siklus ke siklus selalu dilakukan refleksi dan perbaikan yang membantu siswa untuk belajar dari kesalahan. Hal tersebut dapat membantu siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada materi pelajaran IPA yang lebih mengkaji tentang lingkungan. Selain di sekolah, siswa dapat menerapkan kemampuan berpikir kritis di rumah, di alam sekitar untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Randy, yaitu saya akan membahas tentang pendekatan kontekstual. Seperti yang kita ketahui, kontekstual ini yaitu suatu pendekatan yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dari seorang siswa. Misalnya hari ini kita akan belajar IPA kan, terus itu gurunya menanyakan anak-anak siapa yang di sini pernah melihat pohon gitu. Jadi pendekatan kontekstual itu ialah merupakan suatu pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan pendekatan ini juga mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun karakteristik dari pendekatan kontekstual ini atau biasa kita kenal dengan CTL, Contextual Teaching Learning. Yang pertama yaitu merupakan suatu proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, yang kedua, pembelajaran kontekstual ini yaitu belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan yang baru yang diperoleh dengan cara deduktif, yang artinya pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, secara detail. Terus yang ketiga, pemahaman pengetahuan, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta pendapat dari yang lain tentang pengetahuan. Nah, setelah itu apa yang telah diperoleh bisa dikembangkan lebih dalam. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan pendekatan kontekstual ini yaitu kelebihannya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyatanya. Hal ini sangat penting karena dapat mengaitkan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Bukan bagi siswa saja materi itu akan berfungsi secara fungsional, tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam pikiran siswa sehingga tidak dapat mudah dilupakan. Jadi kelebihan dari pendekatan ini itu siswa lebih mudah untuk mengingat. Nah, yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menentukan penguatan konsep pada siswa karena pendekatan kontekstual ini menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan adanya landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan untuk belajar melalui mengalami bukan menghafal. Nah, adapun kekurangan dari pendekatan kontekstual ini yaitu yang pertama, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual itu sendiri. Yang kedua, potensi perbedaan individual siswa di kelas. Yang ketiga, beberapa pendekatan dalam pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa. Yang keempat, sarana, media, alat bantu, serta kelengkapan pembelajaran yang menunjang aktivitas siswa dalam belajar. Nah, untuk implementasi atau penerapannya pada pendekatan kontekstual, pada pendekatan kontekstual
kontekstual ini kita bisa melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas yang bisa dilakukan secara langsung ke sekolah. Nah, tahap-tahapnya itu kalau kita melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas itu yang pertama ada perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini nanti ada lagi tahap-tahapnya. Nah, setelah tahap perencanaan sudah selesai, masuk lagi ke tahap kedua yaitu pelaksanaan. Nah, sama pelaksanaan ini juga pasti ada tahap-tahap di bawahnya. Nah, yang ketiga baru kita melakukan observasi atau pengamatan di sekolah secara langsung. Dan yang keempat refleksi atau evaluasi, atau kita juga bisa menyebarkan angket di sekolah. Nah, dampak dari pendekatan kontekstual ini yaitu dalam artikel yang telah kami teliti, pendekatan kontekstual ini dapat membuat minat belajar siswa itu semakin meningkat dan terbukti jika model pembelajaran ini dapat dipakai untuk proses pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Koleta. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan inquiry, di mana pendekatan inquiry ini merupakan pendekatan yang mengajak siswa atau peserta didik untuk dapat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam pendekatan inquiry ini juga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar secara mandiri dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari atau menemukan materi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan penelitian secara mandiri. Nah, adapun karakteristik dari pendekatan inquiry ini yaitu ada pembelajaran lebih berfokus pada siswa, karena pada pendekatan ini siswa dituntut untuk lebih aktif dan untuk lebih aktif secara mandiri. Siswa juga ditekankan untuk lebih aktif mencari informasi dan mereka agar mereka dapat membangun pengetahuan. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing siswa dalam melakukan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pendekatan inquiry. Adapun kelebihannya yaitu ingatan siswa menjadi meningkat. Nah, ingatan siswa dapat menjadi meningkat. Di mana pada pembelajaran yang dijadwalkan ditemukan sendiri oleh siswa akan lebih mudah untuk diingat. Yang kedua yaitu ada siswa bisa lebih lanjut mengembangkan minatnya. Yang ketiga yaitu ada siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam belajar dan mengarahkan diri sendiri. Yang keempat yaitu dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Yang kelima ada mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja terhadap inisiatif sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Terbuka memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Nah, kekurangannya yaitu ada yang pertama membutuhkan waktu lama. Yang kedua, siswa seringkali kehilangan arah sebelum masalah terpecahkan. Yang ketiga, penemuan yang salah dapat menurunkan semangat siswa. Yang keempat, adanya siswa yang kurang aktif karena dilakukan secara berkelompok. Yang kelima itu guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, pembimbing siswa dalam belajar. Yang selanjutnya itu ada implementasi pendekatan inquiry. Nah, dalam mengimplementasikan pendekatan inquiry ini, guru yang sebagai fasilitator memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa dan dengan memberikan informasi yang sesuai
dengan bahan yang akan diajarkan kepada siswa. Dalam hal ini siswa didorong atau dituntut untuk dapat berpikir secara mandiri supaya mereka dapat menemukan informasi tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru. Adapun dampak dari pendekatan inquiry ini yaitu dalam pembelajaran IPA yaitu dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik untuk dapat lebih jago dalam segala sesuatu, seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa pembelajaran IPA dapat memberikan peningkatan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Oke, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi yang pertama kami buka 3 penanya. Oke, baiklah Trilala. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu pendekatan apa yang cocok untuk pembelajaran IPA di SD sekarang ini. Jelaskan alasannya beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Juliana, saya dari kelompok 5. Nah, di dalam pemaparan materi tadi kan ada mengimplementasikan pembelajaran inquiry kan, pendekatan inquiry. Nah, bagaimana sih cara mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan inquiry kepada sekolah dasar, terkhusus pembelajaran IPA? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 6 adalah mengapa dalam pengembangan IPA sekolah dasar harus menggunakan pendekatan inquiry, padahal masih banyak pendekatan lainnya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naina Kristina, yaitu mengapa harus memakai pendekatan inquiry padahal ada pendekatan lainnya. Jadi Naina, penjelasannya itu sudah jelas. Jadi pendekatan itu merupakan strategi dari guru. Jadi mengapa harus memakai pendekatan inquiry? Berarti guru melihat situasi atau kondisi yang berada di sekolah tersebut dan menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan. Ya, apakah sudah itu? Jadi misalnya kalau siswanya kurang memahami gitu, bagaimana kalian sebagai guru bisa mengajak siswa itu untuk lebih aktif lagi gitu. Jadi di sini tadi kan kita seorang guru dapat menggunakan berbagai pendekatan, tidak harus inquiry. Naina, ada juga pendekatan keterampilan yang mengajak siswa untuk lebih berpikir kritis atau lebih aktif. Jadi kita tuh dapat memiliki pendekatan atau strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Trilala kelompok 3, yaitu pendekatan apa yang cocok diterapkan saat ini untuk pembelajaran IPA SD, jelaskan apa alasannya. Nah, menurut kelompok kami kan sudah menjelaskan 3 pendekatan tadi ya. Nah, menurut kami 3 pendekatan itu tuh bisa dipakai untuk pembelajaran IPA SD. Nah, tergantung situasi dan kondisi dan balik lagi ke gurunya. Gurunya mau pakai pendekatan apa nih yang cocok? Dia kan pasti ngelihat situasi dan kondisi kelasnya kan, murid-muridnya juga. Nah, jadi menurut kami semua pendekatan itu cocok untuk digunakan di pembelajaran IPA SD, tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana Trilala? Menjawab pertanyaan dari Juliana. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan inquiry ini bagi sekolah dasar, terkhusus pada pembelajaran IPA. Nah, contohnya yaitu cara penerapannya yaitu yang pertama bisa menggunakan metode, bisa menggunakan proses orientasi, dan yang kedua itu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Seperti ketika kita
mengajarkan kepada siswa untuk mengamati alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar sekolahan seperti itu. Maaf Bella, saya kurang puas dengan pertanyaannya. Jawaban. Mungkin bisa diulangi kembali. Soalnya kan kok apa tadi pertanyaan? Kalau pendekatan ini sendiri bagaimana pendekatan cara mengimplementasikan tuh kayak kan untuk sekolah dasar itu kan ya kalau menggunakan metode terlalu apa namanya terlalu luas itu kan untuk anak SD kan kurang untuk apa namanya tuh menerima gitu kan. Bagaimana sih cara mengimplementasi itu menerapkan pembelajaran inquiry ini secara sederhana untuk anak SD gitu Bang, terkhusus pembelajaran IPA. Jadi ini kan pendekatan yang digunakan untuk mengajari pembelajaran IPA. Misalnya yang kita mau teliti itu masalah apa yang batu es beku gitu kan, dan air cair gitu kan. Jadi kita tuh teliti mau buat topik itu apa gitu, misalnya berapa lama air batu es mencair pada keadaan suhu tertentu gitu. Terus kita buat seperti pertanyaan apa sih yang kita teliti, misalnya apa yang masih kita penasaran itu, apakah berapa lama waktunya atau berapa suhunya gitu kan. Terus itu tuh kita tuh menarik kesimpulan dari apa yang kita teliti tadi, misalnya rupanya pada suhu sekian batu es dapat mencair dalam waktu berapa menit. Itu merupakan contoh konkretnya pada mata pelajaran IPA di SD. Gimana kapan masih kurang puas? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan mungkin? Adakah yang ingin menambahkan? Jawab yang pertama sudah selesai, kita lanjut sesi tanya jawab yang kedua. Karisma. Dua pertanyaan lagi, dua pertanyaan. Jadi Robin, Saya perwakilan dari kelompok 2. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang Mutiara jawab, bahwa pendekatan ini cocok digunakan semuanya, itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi lingkungan sekolah. Pertanyaan saya menjabar dari jawaban kamu tadi. Jika memang semua pendekatan ini bisa diterapkan untuk menyesuaikan, tetapi dengan penyesuaian lingkungan sekolah dan situasi sekolah, bagaimana jika sekolah tersebut sarprasnya itu sudah cukup lengkap, kemudian beralokasi di lingkungan, bisa dikatakan lingkungan yang sudah maju ya, kabupaten lah katakan, tetapi tenaga pendidiknya itu masih tenaga pendidik yang lama, guru-guru yang sudah pada era tematik sekarang. Nah itu bagaimana menurut kalian jika memang bisa diterapkan, tapi dengan catatan tadi, sekolah tersebut sarprasnya sudah cukup lengkap, beralokasi di tempat juga yang sudah daerah yang dikatakan sudah mulai maju, tetapi dengan tenaga pendidik yang masih lama, tenaga pengajar yang masih tahun-tahun lama. Bagaimana dengan pendekatannya seperti ini? Nah, di sini kan kelompok saudara mengatakan tentang karakteristik pendekatan kontekstual ini kan ada poin pemberian dengan model CTL yang merupakan suatu proses pengaktifan pengelolaan yang sudah ada. Nah itu coba jelaskan dan berikan contohnya itu seperti apa, saya bingung mana gambarannya. Baiklah, jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma. Jadi Karisma. Jadi di sini kan pendekatan tuh kita melihat situasi siswa atau kondisi siswa jadi guru kan pastinya sudah mengikuti studi kan. Jadi guru sudah memahami pendekatan. Jadi yang di sini tuh baik ya di kota atau di kampung itu yang dilihat itu siswanya, menyesuaikan kondisi siswa, apakah siswa tersebut aktif atau pasif gitu. Nah, Ya, saya cuma mau mendengar
tanggapan kalian. Jika tanggapan kalian seperti itu ya terima kasih untuk jawabannya. Karena saya mendapatkan Oke, silakan. kelompok Dua. di dalam dalam KKG itu kan ada kelompok kerja guru. Nah, disitulah para guru itu bisa bekerja sama juga seperti itu, bisa memberikan pendapatnya mengenai bagaimana menerapkan pendekatan ini di sekolah dasar seperti itu. Nah, jadi KKG itu sangat membantu guru dalam memberikan saran dan pendapat seperti itu, agar pendekatan ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah seperti itu. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Robin. Bisa diulangi pertanyaan? Poin penjelasan dengan CTL merupakan suatu proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Nah, itu penjelasan itu gimana sih modelnya itu dan berikan contoh gambarannya. Oke, nah di sini kan sudah ada artinya. Jadi model CTL itu merupakan suatu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada kan. Nah, yang berarti apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Contohnya akan diberikan saudara Reni. Baiklah Robin, jadi di sini contohnya kan ya, CTL tadi kan sebelumnya itu merupakan strategi dari guru. Jadi ada yang pertama tuh ada ahli yang menguji strategi tersebut atau membentuk pendekatan tersebut. Jadi sebelum kita mempelajarinya tuh terlebih dahulu atau jauh waktu yang dulu tuh sudah ada ahli atau mungkin guru lah yang menerapkan strategi tersebut. Dan pada saat ini tuh kita tuh merupakan seorang mahasiswa dan kita tuh kembali mempelajarinya. Bahkan di sini juga kita mungkin ada mengimplementasikannya. Jadi di situ tuh kita mampu melihat kekurangan dan kelebihannya. Jadi maksud dari pendekatan tersebut akan berkembang tuh misalnya gini Robin, kita kan guru nih nanti akan menerapkan pendekatan tersebut. Jadi itu kita akan menganalisis kekurangannya. Jadi kita tuh bisa kayak memberikan masukan untuk bagaimana sih cara kita mengatasi kekurangan dari pendekatan tersebut. Gimana Robin? Jadi cuma satu ya yang kepanjangan dari CTL pokok. Contextual teaching learning. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.